Halo guys, kita akan belajar untuk numbering word. Biasanya mungkin tinggal ngeklik saja ya, tapi kadang-kadang bikin susah gitu ya. Jenis jenis kendaraan. Ini boleh ya, kita mau nomornya dulu atau tulisannya dulu boleh. Misalkan nomor satu nih. Kita nomor satu, misalkan Kijang, terus kemudian Colt, kemudian sepeda motor, sepeda, beca. Nah, ternyata ada yang kita ingin bedakan bahwa sepeda motor adalah kendaraan roda dua atau kendaraan tanpa mesin ya. Misalkan kendaraan tanpa mesin. Wah, ini kok terus ya? Nah, jadi bisa dihapus. Oke, tapi kita nggak bisa nih. Kalau kita hapus ke sini, hasilnya naik dia. Ya kan? Oke, sekarang ini kita akan mencoba memanfaatkan fasilitas yang dibikin oleh Word yang sudah disediakan dengan menggunakan format painter, yaitu kita copy formatnya saja. Ini jenis-jenis kendaraan yang kita copy. Kalau ini begitu disorot, dia muncul di sini juga. Bisa di sini, bisa di sini. Kita coba pakai yang di sini, kemudian kita sorotkan ke sini. Hasilnya sama kan dengan yang ini. Kemudian angkanya itu masih angka 6. Nah, supaya angka 1 gimana sih? Balik lagi ke angka 1. Kita klik di angka ini hitam, kemudian klik kanan, kita restart. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, ini sedikit tentang uh, 1, 2, 3 angka dan jenis-jenis kendaraan. Ya, oke, seperti itu. Sekarang kita mencoba membuat penomoran untuk soal. Soal pilihan ganda. Kita ketik dulu soalnya. Pilihlah jawaban dan pesawat terbang. Nah, sekarang kita mulai. Yang ini kita kasih halaman Romawi, tapi kita klik dulu yang berjenjang ini ya. Multi level berjenjang kita kasih berjenjang. Aturannya dulu, aturannya kita pakai yang ini. Ya, pasti ada di kawan-kawan dealernya. Tapi ini kita nomornya ingin nomor Romawi. Kita ambilkan dari sini nomor Romawinya. Kita bisa pilih, kemudian kita dorong posisinya sebelah kiri ya. Kemudian ini juga tadi kita sudah gunakan ini. Nah, kita bisa juga pilih pakai angka 1. Kemudian yang ini adalah jawabannya ABC-nya. ABC. Nah, ini ada yang tidak sesuai ya. Kita menginginkan, ABC-nya itu di bawah P. Jadi kelihatan rapi gitu ya. Kalau kita bikin soal. Sekarang, nah bagaimana sih supaya ini rapi? Kita coba di sini di kanan, kemudian define new multi-level. Nah, ini aturannya yang kita mungkin kadang-kadang nggak buka. Define new multi-level ya. Yang pertama itu angka Romawi, yang kedua itu harusnya angka 1, yang ketiga baru pilihan ABC. Kita sampai 3 saja untuk bikin soal. Oke, sekarang kita rubah yang kedua adalah angka 1, kita pilih di sini. 1, angka Arab. Kemudian yang ketiga ini adalah angka ABC ya. ABC. Nah, oke, tapi ini kita coba dulu ya, kita sebelum atur like add and text indentnya ini, yaitu text indent itu antara jarak huruf A dengan K ini. Kita coba, kita enter aja dulu, oke, nanti kita perbaiki. Seharusnya kita cukup sorot ini, kemudian sama kan ya, kita dorong aja, cukup dorong. Nah, ini angka 1, terus ini kita dorong sampai 3 kali pakai
increase inden ya, kanan, ini kanan. Nah, tapi jaraknya tidak sesuai dengan keinginan kita. Sekarang kita atur ya. Kita bisa atur dari sini atur, terus define, new level, supaya jaraknya itu kelihatan rapi. Oke, yang pertama 0, karena dia di pinggir. Jaraknya kita buat aja ini 7 ya, 7 cm. Yang kedua, karena tadi 0,7 kita mulai dari 0,7 ya, yang ini ya. Ini 0,7, 0,7, terus kemudian jarak dari angka ke kata pertama itu 0,7 juga, berarti 1,4. Nah, kemudian yang ketiga itu A ini kita harapnya di bawah B ya. Tadi 1,4 ya, kita lihat dulu, kita coba aja. 1,4 ditambah 0,7 berarti 2,1. Sekarang kita klik. Nah, sudah maju sendiri ya. Tapi masih ada yang nggak rapi, A-nya itu diharapkan maju ke depan. Kita ulangi di sini. Kemudian yang A-nya itu terlalu kurang mundur ke belakangnya. Kita tambahkan mungkin 1,8. Kita coba. Tentu ditambah 0,7 itu 2,5 jarak dari huruf A sampai ke kata pertama. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, inilah hasilnya. Jadi kelihatan rapi ya. Nanti kalau kita ingin buat soal yang berikutnya, kita tinggal bisa menggunakan copy increase. Kita akan membuat angka berjenjang yang pakai A ya, seperti A1 dengan kurung seperti ini. Nah, di bawah ini saya sudah mengetikkan contoh aturannya ya. Misalkan di latar belakang, rumusan masalah. Kita atur dulu. Nanti setelah itu kita hapus ya. Ini di tengah. Oke, saya kira kawan-kawan pasti bisa ini. Kemudian latar belakang kita kasih huruf. Misalkan kita kasih. Misalkan ingin A ya. Kita mulai dengan A. Nah, oke, tadi pertama kita sudah bagaimana sih mendorong mereka menjadi keluar angkanya ya. Coba kalau kita ketikkan tujuan penelitian ini kan ada tujuan khusus dan umum ya. Ini bagian daripada C ya, tujuan penelitiannya. Dan ini letaknya nggak di pinggir nih. Huruf A ini nggak di pinggir nih. Harusnya dia di pinggir ya. Oke, kita dorong coba. Nah, padahal kita ininya angka 1. Oke, sekarang kita setting ya. Kita setting sekalian. Kita akan setting langsung dari sini ya. Dari sini kita gunakan. Ini boleh. Yang ini kan A terus A kan sebenarnya ikut ini. Mana yang di sini current list yang aktif. Kita akan setting define new multi-level list. Oke, kita nggak perhatikan jaraknya dulu. Kita perhatikan huruf A. Kemudian ini yang kedua itu adalah angka 1, angka Arab. Ini yang ketiga itu huruf A. Kemudian yang keempat itu 1 dalam kurung ya. Oke, 1 dalam kurung nggak ada, kita keluar dulu. Kita keluar dulu. Kita okekan aja dulu. Kita les saja, kita okekan. Oke, kita coba. Kita ulang kembali yang ini. Kan sudah belajar format painter, kita format painter biar sama. Oke, sekarang ini kan bagian dari itu kita dorong. Oke, terus bagiannya mungkin ini adalah bagian dari tujuan khusus. Kita dorong juga. Nah, ini sudah kan dari A1 A kecil, coba. Bagian 2 ini adalah bagian dari angka 1, kita dorong. Ya, ini kita harapkan ini 1 dalam kurung ya. Kita bisa berikan dari sini 1 dalam kurung. Nah, oke. Bagian 3 ini adalah bagian dari 2. Kita cukup mendorong begini. Ini harusnya A dalam kurung ya. Kita pilih A dalam kurung. Nah, bagian 4 ini dan 5 adalah bagian dari bagian 3. Kita coba
ini I. Berarti sudah benar ya, sudah I. Sekarang kita coba, sekarang kita atur kembali posisinya. Kita akan atur posisinya ini agar ini di pinggir seperti ini, kemudian satunya juga di bawah ini biar terlihat lebih rapi. Kita klik kembali yang ini. Kalau sekarang letaknya di sini sudah, kita klik kembali nomor jenjangnya. Kemudian define new multi level. Ini sekarang kita atur aja yang A ini. A ini kan ya level 1 ya. Kita atur dia dari 0 pinggir. Terus ini kita 0,7 ya. Kita coba level 2-nya itu 0,7. Berarti tambah 0,7 1,4. Kemudian level 3-nya 1,4. Itu ditambah 7 2,1 ya. Level 3, level 4-nya itu 2,2. Kita lihat level 3-nya. 1, 4, ini 1, 4, 2, 1. Berarti ini 21. Kemudian ini 2,6. Tapi kita lihat nanti. Kemudian level 5-nya itu 2,6. Itu 3,3. Terus level 6-nya 3,3. Dan ini yang 4. Kita lihat ya. Oke, ini sudah rapi. Cuma ada yang belum rapi. Yang belum rapi adalah bagian A ini, berarti kurang luntur. Level 1, 2, 3, level 3 ya. Kita cek level 3-nya. Ini sudah berubah ya, ini juga ya. Level 3-nya itu yang bagian A. Itu hanya kurang luntur, berarti coba kita tambah 1,8. Tambah 7, ini 2,5. Kita cek. Dia sudah luntur, tapi terlalu luntur B, nggak apa-apa. Ini kita kasih 2,5. Oke, 2,5. Ini 3,1 ya. 3,1. Kita cek apakah dia sudah berhasil. Ya, tapi kalau ini kurang maju nanti kawan-kawan atur sendiri, kurangin ya. Nah, sekarang kita melihat, karena kita sudah buat ini manfaat ini kan, dengan dari penelitiannya kita cukup dorong ke kanan. Sesuai, kalaupun ada bagian lagi, misalkan ada di sini, ini bagian baru, kita cukup dorong aja. Nah, kalau ini B ini bagian dari A, kita dorong juga. Nah, saya sama kan. Kalaupun nanti selanjutnya ini kita hapus, yang gambar ini kita hapus. Udah, kalaupun Anda perlu ada di sini paragraf, ini adalah paragraf baru untuk dianggap perlu. Seperti itu, misalkan ini. Nah, kita atur. Misalkan ini ada paragraf lain di tempat lain. Misalkan ada di bagian sini. Nah, ini kita cukup sorot dari sini. Setelah ada paragrafnya ya. Ini disorotkan di sini. Sorot enter. Terus didorong. Udah. Seperti itu. Itulah kawan-kawan sedikit trik bagaimana membuat nomor numbering di Word untuk mengerjakan makalah ya. Saya kira cukup sekian. Bagi kawan-kawan yang suka silahkan like dan subscribe dan silahkan dibagikan. Terima kasih.